Selamat datang kembali, dan kali ini saya akan sharing tentang aplikasi peminjaman alat sederhana. Dan tentunya ini sangat simpel untuk dibuat. Nah, di sini saya akan membuka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan login dari aplikasi peminjaman alat sederhana. Kita masukkan passwordnya sama. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi peminjaman alat. Di aplikasi ini ada beberapa menu ya. Menu yang paling utama yaitu ada master data barangnya atau master data alat, di mana di sini itu terdiri dari daftar barang-barang atau alat-alat yang akan kita pinjamkan. Nah, sini ada untuk menambahkan, edit, ataupun menyimpan dan menghapusnya. Lalu di sini ada kode barang, nama barang, satuan, kelompok, dan merek. Nah, kalian bisa menambahkan kolom-kolom yang nantinya akan diperlukan ya di sini. Nah, kemudian setelah ditambahkan nanti akan muncul pada daftar barang di sini. Nah, dan kemudian di sini ada pencarian. Contoh kita cari. Nah, maka saat kita klik enter akan terfilter berdasarkan pencarian yang kita cari di sini. Kita bisa set ataupun kita bisa filter berdasarkan kelompok. Nah, di sini ada alat deteksi, alat uji, dan alat ukur. Nah, ataupun kita juga bisa memfilter dengan merek ya. Nah, ini bisa disesuaikan saja. Nah, setelah itu di sini ada cetak barang, cetak daftar barang. Ya, untuk apabila ada kebutuhan untuk cetak barang, nah di sini tersedia dalam ukuran A4 ataupun F4. Nah, seperti itu. Nah, kita coba menambahkan barang ya. Klik baru. Nah, maka kode barang ini akan terisi otomatis. Nah, kita masukkan namanya. Contohnya mesin. Nah, kemudian satuannya buah, ataupun jika kita mempunyai satuan baru, nah, di sininya belum ada, maka kita bisa menambahkan ini, kemudian tambahkan satuan yang barunya, lalu tutup. Maka nanti otomatis di sini akan menambahkan. Kemudian kelompok, contoh kita pilih aja. Nah, ini juga sama ya, kita pilih kelompoknya. Kalau belum ada, maka bisa kita tambahkan kelompok barunya. Contoh kelompok mesin juga. Nah, maka saat kita pilih di sini akan otomatis ada ya yang barusan kita tambahkan. Nah, kemudian di sini ada merek. Nah, kita coba pilih merek, juga sama ya, bisa kita tambahkan di sini jika belum ada. Lalu kita simpan. Maka data mesin yang ini yang kita baru tambahkan akan muncul pada daftar barang di samping tersebut. Nah, di sini ada pada bagian terakhir. Nah, itulah menu dari master data barang. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada data merek ya. Nah, ini bisa ditambahkan dari
depan dari menu utama ataupun saat kita menambahkan data baru. Satuan, kelompok. Nah, kemudian di sini ada data pengguna aplikasi. Jadi data pengguna aplikasi ini siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini, ya. Ada berapa orang yang akan menggunakan aplikasi ini. Nah, caranya untuk menambahkan juga sama. Klik baru, kemudian mengisi nama lengkap, username, password sama level. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada input barang masuk. Ya, input barang masuk ini untuk menginput apabila ada barang yang masuk ke laboratorium atau ke ruang apa saja, ya, seperti itu, agar nanti saat ada barang masuk, stok di ruangan ataupun di laboratorium ataupun apa namanya, ya, itu bisa otomatis bertambah, ya, otomatis bertambah saat ada barang masuk yang kita inputkan, seperti itu. Nah, di sini ini saya bikin lebih sederhana, ya. Nah, kita coba tambahkan, klik baru. Nah, ini ID masuk, ini terisi otomatis. Kemudian ada nomor faktur. Ini kita isi berdasarkan nomor faktur yang masuk pada faktur pembelian. Contoh NF001. Kemudian di sini ada tanggal 21 hari ini. Lalu kita ketik suppliernya. Contoh Yamaha. Nah, lalu di sini ada status. Statusnya ada pending dan ACC. Nah, status pending dan ACC ini menandakan bahwa kalau pending berarti barang tersebut belum masuk ke ruangan kita ataupun belum masuk ke laboratorium kita. Nah, apabila sudah status ACC, maka itu berarti sudah masuk ke ruangan kita ataupun laboratorium kita, dan stoknya pun akan secara otomatis bertambah. Nah, seperti itu. Jadi penambahan stok itu bergantung pada status pending dan ACC ini. Nah, seperti itu. Kita pending dulu, kemudian kita coba inputkan barang-barangnya. Contoh kita infrared, kita isi kuantitinya, contoh 100. Lalu kita isi juga 100. Kalau kita isi juga 100. Nah, kita cukup isi segini aja, ya. Lalu kita coba simpan. Nah, kita akan buktikan bahwa saat status ini pending, maka dia itu tidak akan kebaca dalam cek stok barang. Nah, kita ke menu utama. Kemudian kita akan menuju ke stok barang. Nah, di sini ada cek stok barang. Oke. Nah, di sini ada, kita masukkan 3 ini, ya. 3 ini ada stroboscope. Nah, di sini stok masuknya 100, pinjam 3, sisa stok 97. Nah, sisa stok 97 ini stok sekarang. Dan yang sudah masuk itu 100. Nah, kita coba transaksi yang tadi kita ubah menjadi statusnya menjadi ACC, ya. Kita klik ACC, lalu kita simpan. Nah, kemudian kita ke cek stok barang, lalu kita filter.
Nah, maka di sini otomatis menjadi 200 ya saat faktur pembelian barang itu kita ACC, dan sisa stoknya juga akan otomatis bertambah. Jadi akan bertambah secara otomatis. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian kita tutup lagi. Nah, kemudian di sini ada cetak barang masuk. Nah, ini apabila ada kebutuhan untuk cetaknya sudah kita sediakan. Oke, kita tutup. Oke, kemudian di sini ada yang selanjutnya transaksi peminjaman. Nah, di sini kita bisa klik baru ya. Klik baru apabila ada mahasiswa yang akan meminjam ataupun siapapun. Nah, kita pilih tanggal pinjamnya, lalu kita pilih nama peminjam, ataupun jika nama peminjam ini belum ada, kita bisa langsung ketikkan saja. Contohnya Fauzi. Lalu kita pilih jurusannya. Nah, jurusan ini apabila belum ada bisa langsung diketikkan di sini ya. Nah, kemudian di sini ada jumlah hari atau jumlah hari dan tanggal estimasi ya. Contoh kita isi 3 hari. Nah, maka tanggal estimasi ini akan secara otomatis terisi ya. Berarti tanggal estimasinya dikembalikan itu tanggal 24 Juni. Dan kemudian kita masukkan nama barang yang akan dipinjam. Contoh ini. Contoh kita pinjam 1. Lalu kita di sini ada tanggal pengembalian. Di sini kita kosongkan dulu karena belum dikembalikan. Lalu di sini ada statusnya dipinjam ya, karena baru dipinjam. Lalu kita simpan. Nah, dan di sini ada cetak bukti pinjamnya. Kemudian selanjutnya kita cek ya di cek stok barang. Kita pergi ke cek stok barang. Nah, di sini sudah bertambah ya. Dari tadinya dipinjam 3, ada peminjaman 3, kemudian karena barusan kita minjam maka akan bertambah otomatis ya menjadi 4, dan sisa stoknya akan berkurang seperti itu. Nah, kita coba ubah jumlah kuantiti yang kita pinjam, contoh menjadi 2. Kita simpan dan kemudian di sini kita filter ya, refresh, dan maka otomatis akan berubah menjadi 5 ya, dan sisanya juga akan berkurang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini contoh mahasiswa tersebut akan mengembalikan alat ataupun barang tersebut. Nah, kita bisa cari faktur di sini ya, ataupun kita bisa mencarinya di rekap peminjaman di sini. Nah, kita bisa filter dari tanggal kapan sampai dengan tanggal kapan yang akan kita cari. Ya. Nah, di sini karena hari ini kita pinjam, maka akan otomatis muncul ya untuk hari ini. Dan di sini ada statusnya dipinjam. Lalu di sini ada rekap perincian barang yang dipinjam. Jadi apa barang yang dipinjamnya? Nah, bisa kita langsung tahu di sini. Nah, kita bisa klik detail di sini ya untuk menuju ke form peminjaman untuk mengisi tanggal pinjamnya. Nah, klik edit, lalu kita isi tanggal pengembalian. Contoh tanggal 24.
lalu statusnya dikembalikan. Nah, klik simpan. Lalu kita tutup dan kita coba cek stok barangnya. Nah, maka dicek stok barang di sini akan otomatis berkurang ya. Otomatis berkurang karena sudah kita kembalikan alat ataupun barang tersebut dan stoknya akan otomatis bertambah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada ekspor ya, ekspor ke Excel. Apabila membutuhkan berupa data untuk diekspor ke Excel, di sini sudah tersedia. Klik. Nah, ini karena saya sudah pernah mengekspor, maka muncul seperti ini. Kita klik yes. Nah, maka ini data stok barang yang kita ekspornya. Oke. Nah, itulah beberapa fitur sederhana tentang aplikasi peminjaman alat. Nah, nanti kita akan mencoba membuatnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.